arti nama Gubuk Lasaris. Nah, Gubuk Begitu Mbak Lasaris ini Silvana. berdirinya sudah mulai tahun berapa, Mo? Sebenarnya Gubuk Lasaris itu baru diresmikan tahun 2010. Ya, 2010 karena saat itu kita kepingin memberikan suatu tanda lah gitu ya, tanda peristiwa menghormati pendiri Romo-Romo CM yang peringatan 350 tahun wafatnya Santo Vincentius, itu pendirinya Romo-Romo CM. Lalu kami membuat rumah gubuk ini diresmikan atau diberkati oleh pimpinan CM saat itu. Nah, tetapi saya belajar bertani itu 3 tahun sebelum gubuk itu didirikan. Maka sebenarnya 2007. Ya, lalu 2010 kita membuat rumah singgah yang disebut gubuk itu. Jadi jauh sebelum Laudato Si dibuat oleh Paus Fransiskus, baru tahun 2015. Tapi bagi saya, dengan munculnya Laudato Si ini memberikan berkat bagi gubuk, sehingga gubuk semakin terarah selaras dengan ajaran ya yang benar menurut iman kami gitu. Nah, ya itu yang mau ditanyakan sebetulnya, Mo. Mm-mm. Jadi kan malah sebelum Laudato Si-nya itu Gubuk Lasarisnya Mm-mm. sudah ada ya. Iya, sudah ada. Nah, bisa cerita dulu mungkin mau sedikit tentang apa Laudato Si. Jadi kan kita ini banyak yang masih awam ini. Laudato Si itu Iya, apa sih sebetulnya gitu? ya, Laudato Si itu kan sebenarnya dokumen resmi atau ajaran Gereja Katolik yang dibuat oleh Paus Fransiskus tahun 2015. Ya, jadi yang disebut ensiklik. Jadi ensiklik itu berarti menjadi ajaran resmi gereja. Ya, yang harapannya itu juga ditindaklanjuti oleh seluruh umat Katolik melalui paroki, keuskupan masing-masing. Nah, itu Paus ingin mengingatkan bahwa gereja harus mulai peka dan terlibat terhadap bumi yang mulai banyak yang sakit gitu ya. Lalu menggunakan Laudato Si itu karena terinspirasi dari seorang santo yang sangat mencintai bumi atau sangat dekat dengan alam, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Nah, dia selalu membuat puji-pujian ya bahwa alam ini merupakan anugerah Tuhan sebagai tanda cinta Tuhan. Lalu dia setiap kali membuat pujian itu selalu menyertakan alam ini sebagai saudaranya, saudarinya, saudara matahari, saudari bulan, saudari bumi. Bahkan dia bisa berkomunikasi dengan burung-burung yang kecil pun bisa. Jadi dia merasa nyaman, langit seperti atap rumahnya, tanah seperti karpet hidup untuk ya dia istirahat dan seterusnya. Dia merasa orang yang dicintai oleh Tuhan. Dia menjadi figur oleh Paus Fransiskus yang saat ini ya sebagai santo yang sangat dekat dengan ekologi. Maka kita diajak, ayo jadikan alam dan sekitarnya itu seperti pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan bersama dengan kita gitu ya. Itu sebenarnya dibalik kata-kata Laudato Si yang diajarkan oleh gereja. Makanya dengan adanya Laudato Si ini saya semakin bersyukur karena awalnya saya tidak sampai menghayati sedalam itu, bahwa menghayati bumi ini seperti ibu saya sendiri, ibu bumi, seperti saudari saya sendiri yang memberi kehidupan kepada saya. Jadi ada makna-makna keutamaan yang dalam gitu ya. Kalau dulu kan saya hanya prihatin, banyak orang kena kanker karena ya makanan yang tidak sehat, banyak bencana alam karena gundul sehingga banjir, ya banyak penebangan hutan, banyak ya perusakan tambang. Itu keprihatinan saya saat itu. Kadang-kadang saya menganggap ya ini harus kita hadapi, ya gitu seperti aktivis pada umumnya peka terhadap keprihatinan sosial. Tetapi setelah ada Laudato Si, saya merasa ini bukan hanya aktivis sosial, tetapi bagian hidup rohani.
bagian dari panggilan dari Tuhan. Jadi kita lebih menghadirkan kasih, menghadirkan cinta. Kalau saya merasakan kehadiran Tuhan di alam, maka saya juga bisa mencintai Tuhan melewat alam. Dan itu akan lebih damai, itu akan lebih terasa. Merasakan suatu keteduhan bahwa saya ini harusnya ya dicintai Tuhan, tapi jangan sampai saya merusak apa yang menjadi sarana Tuhan mencintai saya. Dan itu akhirnya menjadi sesuatu yang bukan hanya kepekaan sosial, tetapi juga sarana hidup rohani. Sehingga ya sedikit-sedikit ya saat berdoa itu tidak seolah-olah saya berdoa sendiri, tetapi juga berdoa bersama aneka tanaman. Bahkan kadang-kadang kita ikut tersenyum ketika tanaman itu tumbuh, ketika cacing itu bisa menguraikan kotoran menjadi pupuk. Kita tuh tersenyum, saya tidak bisa melakukan itu. Ternyata binatang yang sangat remeh, kecil, rapuh ini bisa menguraikan sampah jadi ya pupuk gitu loh. Jadi kita melihat bahwa Tuhan menciptakan semuanya itu mempunyai manfaat sendiri-sendiri, punya peran yang hebat gitu loh. Nah itu akhirnya kita bisa melihat ketika kita menghubungkan alam ini sebagai tanda cinta Tuhan yang hadir untuk kehidupan kita bersama, maka yang ada itu akhirnya kita bisa berdamai dengan semuanya. Sehingga enak, kita mengelola apapun enak. Dan kita kalau mau mencemari atau meracuni atau merusak, itu menjadi apa ya, menjadi tidak tega gitu. Misalnya saya dulu tidak suka kucing. Tahu-tahu ada kucing datang sendiri tanpa diundang, punya anak. Awalnya ya saya usir. Loh saya kok jahat ya. Lama-lama saya makan apa, kerupuk, tak kasih kerupuk, singkong, tak kasih singkong. Lama-lama kucing itu ngalem loh. Tahu-tahu tikus yang banyak itu berkurang. Nah seperti itu ya. Nah hal-hal seperti kecil-kecil gini nih yang akhirnya membuat kita semakin merasakan, ya semua mempunyai peran. Ya, Tuhan tidak membuat seolah-olah manusia yang paling baik di antara semua kehidupan yang lain. Nah itu. Begitu Sil. Iya, iya. Jadi yang selama ini yang memperjuangkan lingkungan itu hanya aktivis, dengan adanya Hmm. Laudato Si itu malah menghubungkan yang selama ini seputar liturgi aja, seputar altar aja, jadi bisa bergerak juga untuk lingkungan ya. Oh iya, saya sendiri sebenarnya juga terinspirasi dari orang-orang kecil. Iya. Ya katanya untung ya saya ini punya Santo Vincentius yang diminta bahwa Tuhan juga hadir pada orang kecil, pada orang miskin gitu ya. Saya itu kan pernah uh, ketemu sama petani yang bekerja buruh tani atau karyawan kasar-kasar ya itu ya. Itu kan mereka itu tidak pernah tidur siang tuh gitu ya, seperti orang pada umumnya. Akhirnya mereka tetap bekerja pada siang hari. Lah Romo-Romo ini kan tugasnya misa, ya terus kemudian memberi sakramen, ya itu baik semua, tidak ada yang jelek, itu juga meneguhkan umat. Tetapi saya kepingin kalau gereja itu juga peka terhadap kebutuhan hidup, persoalan-persoalan yang lain. Maka saya kepingin ada sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Walaupun masyarakat itu mungkin berbeda-beda keyakinan. Tidak mungkin toh saya mengajak orang lain yang non-Katolik, ayo ikut doa bersama saya dalam gereja, tidak mungkin. Tetapi saya kan merenungkan ajaran Tuhan di gereja itu kan untuk semua orang harus dihadirkan kebaikan. Nah, lalu kalau saya hanya hidup untuk orang seiman saja, apa manfaatnya Tuhan yang saya imani? Maka saya ingin Tuhan yang saya imani itu juga menghadirkan kebaikan kepada semua orang. Bukan saya maksa orang mengikuti saya, tidak. Tapi paling tidak saya memberikan suatu kesaksian bahwa Tuhan yang saya imani itu baik untuk semua orang. Dan itu lalu kita mulai peka terhadap masalah-masalah lingkungan, masalah yang ada di ya masyarakat. Terlebih masalah yang merusak alam, merusak tanah pertanian, merusak ekosistem yang ada di lingkungan. Dan di situ kita harus belajar supaya merasakannya. Kan itu. Iya. Jadi itu berkaitan dengan apa ketahanan pangan juga ya yang lagi di apa Betul. digelorakan untuk selama masa pandemi ini ya. Karena kan Iya. kita nggak bisa import beras, biasanya import beras. Padahal dulu juga Indonesia termasuk eksportir beras ya. Hmm, ya.
Nah, ini mau Makanan itu termasuk apa? ketahanan pangan ini kan kita dulu termasuk eksportir beras. Sekarang Mm-mm. malah jadi import. Ya, repot ya kalau pangan itu sudah dipolitisir ya. Kadang-kadang harusnya itu tidak perlu impor, jadinya impor gitu. Iya, sama Terus ini mau kemudian juga sekarang ini, makanan pokok kok harus beras itu kan juga bukan dari mm-mm, kearifan lokal. Mungkin bisa ditambahin. ya baik. Ya, di Gubuk Lasaris ini salah satu saya belajar bagaimana kita itu menghormati ya makanan lokal sebagai budaya yang harus kita lestarikan. Maka kami di sini itu jangan atau belajar tidak hanya menanam apa benih pangan yang dijual di pabrik, karena yang dijual di pabrik itu atau produk-produk industri pertanian itu selalu dibuat petani itu tergantung, ya bahkan banyak makanan sebenarnya yang bisa dilestarikan, tetapi kita ini kalah dengan promosi-promosi yang benih pabrik, ya gitu, karena benih pabrik itu selalu dibuat apa itu ya steril atau mandul ya supaya tidak bisa ditanam ulang, dan itu demi bisnis toh. Nah itu, apalagi ada juga benih-benih yang direkayasa genetika, dimasuki unsur-unsur yang bukan gennya tanaman, kimia yang membuat tanaman itu tidak bisa busuk, awet terus, tetapi untuk kesehatan kita itu tidak baik. Nah ini sekarang sudah marak benih seperti itu di lingkungan pertanian. Belum nanti paketan dengan pestisida atau nutrisi-nutrisi kimia yang sebenarnya tidak bagus untuk diri kita, baik untuk pertanian atau peternakan. Misalnya ayam yang harusnya 3 bulan baru bisa disembelih atau dikonsumsi, tetapi sekarang ayam 1 bulan sudah beratnya lebih dari ayam kampung yang 3 bulan tadi. Itu Dua sebenarnya minggu. akan dikasih hormon-hormon yang membuat orang ini ya 2 minggu yang membuat orang itu tidak sehat. Dan itu sumber kanker. Kita semua sudah tahu bahwa perusahaan Bayer pertanian dan Monsanto itu di Amerika kalah dituntut pasien kanker karena disebabkan oleh kimia mereka yang ada di tanaman-tanaman itu. Lalu mereka membayar kompensasi yang sangat mahal. Ya, itu ada di media itu ya. Nah, makanya kita ini malah kadang-kadang tidak menyadari itu. Ya, tidak menyadari ya kayanya makanan yang ada di alam kita. Ya, itu banyak ubi, banyak buah-buahan, banyak sayur-sayuran yang jumlahnya itu ribuan kalau kita lestarikan itu ada. Makanya biasakan mempunyai kebiasaan gini. Di mana saja kita pergi, ya, kalau ketemu petani, tanya, mana Bapak yang tanamannya benihnya buat sendiri? Nanti coba minta berbagi. Ini yang bisa dimakan mana? Minta berbagi. Kalau punya juga jangan sungkan berbagi. Karena kalau kita jual beli benih, tidak ada izin, kita dimasalahkan. Tetapi kalau kita berbagi, maka kita tidak bisa dimasalahkan. Jadi membiasakan berbagi, sharing tanaman pangan, benih-benih tanaman pangan itu baik. Ini harus dibudayakan supaya ya mungkin anak-anak muda juga mulai melestarikan, atau di beberapa tempat malah membuat lumbung benih, membuat seed bank benih supaya tanaman-tanaman ini ya dilestarikan oleh anak-anak atau orang muda yang mencintai tanaman itu, jangan sampai punah dan dikuasai pabrikan, nanti dibuat steril lagi, dibikin mandul, sehingga dijual massal tetapi tidak bisa ditanam ulang. Dan ini masalah yang berkaitan dengan aneka tanaman lokal. Kearifan lokal ini harus kita lestarikan. Itu sih. Iya. Jadi karena sebetulnya sebelum kita kenal beras sebagai makanan pokok juga makanan apapun kita bisa berbagi ya dan bisa dimakan sebagai makanan pokok ya. Dan benih ini juga salah satu materi di renungan yang 1 pekan itu kemarin ya Mo ya. Iya. Sama ini Mo, kalau orang kota ini kan biasanya kalau makan nih karena kita beli nih all you can eat misalnya. Kalau sudah bayar segitu banyak nggak ngambil banyak kan rugi. Nah, terus akhirnya ada sisa makanan gimana ini? Ya, itulah
tandanya manusia itu egois ya. Kadang-kadang antara mata dan perut itu lebih lebar matanya. Karena ngambil lebih banyak akhirnya tidak bisa menghabiskan. Nah itu kan ya, itu kalau dalam bahasa iman kita itu menyia-nyiakan hak orang miskin. Di sisi lain kita bisa makan dengan mewah dan mengambil sampai berkelimpahan, sampai terbuang. Tetapi di luar sana banyak orang yang kesulitan, tidak mendapatkan nafkah, tidak mendapatkan makan. Dan itu oleh gereja dianggap kamu mengambil haknya orang miskin yang mereka tidak bisa makan, kamu makan sampai berkelebihan, kamu buang-buang. Dan ini kesadaran ini harus kita tanamkan supaya kita tidak sampai yaitu tadi lebih lebar mata daripada perut gitu ya. Nah itu supaya tidak membuang apa yang sebenarnya bisa kita ya tidak bisa kita habiskan. Ya, dan Maka saya tidak mempersoalkan itu, tetapi yang penting yang lebih penting lagi itu bagaimana kita itu jangan hanya mengukur bahwa makan itu harus beli. Kalau makan itu harus beli, ya kita itu kadang-kadang itu apa ya, seolah-olah uang itu segalanya. Bagaimana kita itu tidak mengukur hidup sejahtera itu dengan uang. Itu yang penting. Maka kita harus belajar apa yang kita makan, apakah saya bisa menciptakan salah satu apa yang saya makan itu dari hasil apa yang saya rawat sendiri, saya tanam sendiri. Ya, apakah saya bisa menanam sayuran, apakah saya bisa menanamkan ya tanaman buah, apakah saya bisa ya mungkin nanam telur ayam dari ayam saya sendiri. Hal-hal seperti itu boleh bangga. Jangan hanya menjadi orang mengukur makanan itu harus pakai uang. Nah, ini juga harus dibudayakan tidak hanya di kota saja, di seluruh keluarga. Ya, karena kalau orang desa itu hanya mengukur makanan dengan uang, ya mereka tidak akan bisa ya ukurannya itu. Maka kami menyebut makanlah apa yang kamu tanam dan tanamlah apa yang kamu makan. Supaya kita ini tidak hanya menggantungkan makanan dengan uang. Supaya kita bisa mengurangi belanja kita. Kalau kita nanam lebih ya kita bisa sharing, bisa berbagi, bisa sosial, atau bisa mungkin juga tukar sayuran yang lain yang kita tidak punya. Saya ini punya orang tua ya, sudah 78 tahun. Dia nanam banyak sayur. Selain untuk sosial, tapi kadang-kadang ada orang jualan daging, jualan buah lewat. Dia sayurnya dititipkan, ditukar. Ya, akhirnya bisa seperti itu. Nah, itu cara-cara yang sederhana yang bisa kita lakukan, tetapi menghemat untuk kemandirian pangan itu. iya. Jadi kalaupun misalnya nih kayak di apartemen atau di kos gitu kan nggak selalu bisa nanam. Jadi kalau kita terima makanan sudah dalam bentuk jadi, kita bentuknya untuk menghargai yang menanam itu dengan tidak menyisakan yang kita konsumsi gitu ya. Iya, Dan ya, ya harusnya itu sampai titik apa itu nasi yang terakhir harus habis semua itu ya. Jangan ya, sampai dibiasakan orang itu makan ada sisanya. Ya, kami ini sejak di asrama, dulu di asrama waktu sekolah, susternya itu galak. Kalau ada nasi 1 sendok, setengah sendok tidak dimakan itu dimarahi ya. Ya, begitu susternya itu galak. Dan romo-romonya juga galak soal makanan. Keras sekali. Pokoknya tidak boleh kamu makan tidak habis. Harus habis. Kalau udah kenyang juga harus dihabiskan supaya nanti dia tidak mengambil ya terlalu serakah gitu loh ya. biar kapok. Nah, terus kalau lebih ya dibungkus, kalau memang takut basi ya keluar sebentar lah siapa kira-kira dikasihkan mereka yang membutuhkan gitu ya. Ya berbagi gitu juga bisa. Iya, Jangan sampai intinya jangan sampai terbuang sia-sia gitu loh. iya. Karena semua itu terkoneksi yang jadi kayak Iya, pesan. yang bidangnya pakai laboratorium itu ya dia kebetulan mempunyai kerjasama dengan laboratoriumnya LIPI atau Brawijaya di Malang itu untuk menguraikan atau mengolah jadi apa gitu. Baik. Intinya jangan mencemari lingkungan dengan sampah kita gitu ya, minimal itu. Iya.
Jadi sudah ada gambaran ya, meskipun teman-teman di sini mungkin sebagian besar tinggal di kota, kita sudah bisa ada gambaran apa saja yang bisa dilakukan terkait dengan pertobatan ekologi yang sedang digaungkan melalui Laudato Si ini. Mungkin sesi tanya jawabnya, sesi apa pemaparannya sampai di sini dulu ya, Mo? Oh baik, Heeh. ya semakin ditanya semakin baik. Enggak, maksudnya sekarang Silahkan. yang tanya gantian teman-teman yang ada di Dan sini. Iya, maksudnya semakin saya ditanya semakin baik. Ya, mungkin Ya. kesempatan pertama dari Pak Lukas Awi ya. Ini tiga penanya yang pertama, bisa di-on-kan Zoom-nya, di-unmute Pak Lukas Awi, Pak Yosep, mungkin ada satu lagi? Dua dulu ya. Baik, silakan Pak Lukas Awi. Belum muncul. Atau saya bacakan ini pertanyaannya di chatnya. dibacakan aja deh. Iya, bisa dibacakan mungkin Mbak Retna. Ini Mas Awi menanyakan bagaimana Rob menjaga konsistensi merasul di bidang lingkungan hidup dan pertanian. Bukankah merasul dalam bidang ini tidak ringan? Gitu. Gitu ya. Langsung dijawab atau bagaimana ini? Yang kedua, Pak Yosep Langsung bagaimana? dijawab aja. Oh, Gitu langsung ya. dijawab Baik. aja deh, nanti nyusul. Iya. Saya kira merasul di bidang pertanian itu bukan sangat berat, malah sangat ringan. Karena saya dulu ketika memilih pertanian itu karena setiap tempat di mana saya tinggal itu pasti ada lahannya gitu ya. Entah itu lahan pekarangan gereja, pastoran, seminari atau tempat-tempat karya pasti ada tanahnya atau sekolah atau apa gitu ya. Ya, intinya tempat yang paling murah dan mudah sebagai sarana karya kerasulan pertanian itu atau karya pertanian itu ya karena tidak perlu biaya. Kalau saya loh ya, tidak perlu biaya, tidak perlu beli, tidak perlu mengajukan proposal, tidak perlu apa, sudah ada lahan itu. Bahkan kalau menjadi seorang yang ingin konsisten, bisa pinjam kok. Terlalu banyak orang punya tanah yang tidak dikelola. Ya, entah di desa atau di kota, itu sejujurnya itu banyak lahan yang tidak dikelola. Hanya orang yang mau memanfaatkan ya media pertanian untuk karya ini masih langka, masih jarang. Karena kan profesi pertanian itu pada umumnya kurang dibuat menarik gitu ya, dianggap remeh gitu loh. Kurang Sehingga populer ya. kesadaran apa? Kurang populer atau kurang hits. Iya, kurang keren, kurang kekinian gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita itu menekuni karya pertanian, asal kita mencintai, kita mempunyai akan konsisten. Karena apa? Gagal juga tidak apa-apa, berhasil bersyukur. Kalau masih ada yang lain gagal, kita bisa belajar dari yang lain. Sehingga itu sekolah kehidupan ya melalui pertanian itu, melalui bertanam itu ya. Itu bisa melalui media yang terkecil, mungkin pakai polybag, pakai pot, atau di teras-teras rumah kita, atau sekarang ada yang pakai vertikultur itu yang bertingkat gitu juga ada, dan seterusnya. Sehingga kenapa kok menganggap itu hal yang sulit gitu atau yang berat? Tidak, sama sekali tidak berat, asal mau. Dan bisa dilakukan dimanapun. Mulai yang kecil, nanti kalau sudah mencintai untuk membesarkan itu gampang. Karena terus terang, di desa itu banyak lahan yang tidak ada tenaga petaninya. Tidak ada, kurang tenaga kerja petani itu kurang. Pada umumnya petani itu orang-orang tua yang usianya 60 tahun ke atas. Saya ini kalau walaupun sudah di atas 50, tapi termasuk kategori muda kalau sebagai petani. Gitu ya. Nah, inilah kadang-kadang yang memprihatinkan karena banyak petani itu petani yang
masih belum langsung terjun ke lahan. Aktivis banyak, ya, tetapi yang praktek itu yang sedikit. Maka ini, ayo, jangan merasa itu hal yang remeh gitu ya, kurang keren. Mulai aja dari yang ada, bisa disambi. Wong jadi romo petani aja bisa kok. Kenapa jadi guru, jadi petani tidak bisa? Mengapa jadi pedagang, jadi petani tidak bisa? Bisa. Jadi mahasiswa, jadi petani tidak bisa? Bisa. Itu bisa disambi karena pergi nanti malam dilihat sebelum tidur sambil senyum-senyum, kalau ada hamanya diambil. Nah, daripada tidak punya pacar, ambil aja di situ kunjungan ke tanamannya gitu loh ya. Nah, menurut saya lebih aman gitu. Ringan Pak Awi itu, jadi tidak sulit lah untuk menjaga konsistensi ya, mencintai, mulai dari yang sederhana. Begitu Sudah terjawab Pak jawaban Awi. untuk Pak Lukas Awi ya. Iya, nanti kalau masih perlu memperdalam bisa langsung main ke Gubuk Lasaris ya. Boleh ya, silakan. Kesempatan Itu lebih kedua. mantap Oh lagi. iya, bener itu langsung. Nanti kesempatan kedua ke Pak Yosep, lalu ketiganya ke Bu Rosita ya. Ada. Dipersilakan dulu Pak Yosep. Hmm. Pak Josep. Ini kepencet Skip atau dulu kayaknya. Pak Yosep kepencet atau gimana? Hmm. Atau Bu Rosita dulu? Ya, oke. Nah, terima kasih Kak Sil. Eh, ya Romo, saya terus terang kagum ya dengan cara Romo bisa mengajak petani di sekitar ini mengikuti apa yang sudah atau mengikuti yang Romo lakukan gitu ya, dengan proses organik dan sebagainya itu. Itu bagaimana caranya dan berapa lama ya Romo ya? Karena kan kalau kita lihat sendiri itu orang budaya sehari-hari ini sulit ya untuk dirubah ya, karena kita lihat aja seperti masalah penggunaan plastik gitu ya. Itu sebetulnya kan sudah APP kita dari 2-3 tahun yang lalu gitu. Kita harus kita alihkan dengan penggunaan tumbler. Tapi kan nyatanya juga sampai saat ini itu nggak sampai 50% yang mau gitu berubah gitu. Nah, kalau dari Romo sendiri gimana nih, merangkul petani-petani di sekeliling ini untuk mau gitu merubah dari yang semula mungkin bertani secara kimia itu beralih menjadi organik gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosita. Langsung saya berjawab ya Sil ya. Iya, langsung mau. Ya. Baik Bu Rosita, saya itu tidak mempunyai ambisi untuk merubah orang lain, Bu. Sehingga saya tidak mau diombang-ambingkan orang lain berubah atau tidak, tetapi saya ingin merubah diri saya sendiri. Walaupun saya ini mempunyai teman-teman tani di lokasi saya, itu pun juga berkali-kali mereka minum kopi pakai plastik, rokok ya dibuang di situ, kadang bawa bekal pakai kresek ya dibuang di situ. Saya tidak pernah marah dengan mereka, tetapi saya kadang-kadang berguru. Kalau sudah pakai harus diambil, jangan kamu buang. Kalau mereka tidak buang, saya ambil di depan mereka. Terus saya bawa di tempat saya menyimpan, ada tempat khusus, ya saya kumpulkan di situ. Lama-lama mereka sungkan. Jadi memang saya tidak mempunyai ambisi untuk merubah orang lain. Memang APP itu penting, mengadakan penyadaran, pendalaman bersama ini penting, tetapi secara praktek jangan sampai lalu kita itu kecewa karena orang lain tidak berubah seperti yang kita harapkan. Kalau itu nanti terjadi, maka kita akan putus asa. Maka lebih baik kita awali dari diri sendiri, ya, bagaimana kita minimal merubah diri sendiri. Inilah yang saya sebut pertobatan ekologis. Ya, orang lain biar menyaksikan. Ya, nanti pada saatnya, kalau Roh Kudus itu memanfaatkan teladan yang kecil ini, bisa jadi sarana mereka Roh Kudus itu bekerja, ya tidak ada jalan lain. Pasti akan ada sahabat-sahabat yang punya kesadaran yang sama. Gitu. Jadi saya juga terhindar, oh itu prestasi saya bisa
membuat orang lain sadar ekologi, tidak mencemari lingkungan dengan plastik lagi, seolah-olah saya hebat. Saya juga ingin menghindari rasa kesombongan itu. Jadi jangan sampai lalu kita menjadi orang yang berubah tetapi sombong, tetapi kita tetap biasa saja, tetap bersahabat. Dengan petani organik, petani kimia di sekitar saya pun saya tetap baik. Ya, saya itu ingat Yesus berkata demikian. Walaupun dia tidak berdosa, dia hidup di tengah orang berdosa. Gitu. Jadi walaupun dia tidak organik, tetapi saya hidup dengan orang yang anorganik dan mencintai mereka. Tetapi saya kan tetap mempraktekkan yang organik. Walaupun saya tahu dia tidak organik. Bukan berarti yang beda itu harus saya benci gitu ya. Tetapi tetap saya cintai. Sampai kapan? Ya selamanya. Sampai Roh Kudus merubah orang lain gitu ya. Itu gerakan gereja. Beda mungkin kalau Ibu mempunyai otoritas sebagai pemimpin daerah yang mempunyai hak untuk mengatur aturan-aturan, yang punya anggaran dan wewenang, itu lain. Itu harus mengambil suatu kebijakan supaya ada suatu keputusan yang ya demi kesejahteraan umum. Tapi kalau saya kan hanya kesaksian. Ya, kesaksian hidup iman gitu ya. Itu bahwa ini baik menurut iman saya, ya itu yang saya hadirkan. Begitu Bu Rosita. Iya, makasih Romo. Makasih. Terima kasih pertanyaannya. Pak Yosep sudah bisa unmute. Pak Yosep dipersilakan untuk bertanya kalau mau bertanya. Belum bisa sepertinya ya. Ini yang di chat ada lagi sih, Sil. Coba dipersilakan dari aja Pak Yosef Alfredo ya. Ya, terima Ya, kasih atas pertanyaannya. Ya Romo, saya Edo yang waktu itu ke sana ke Gubuk Lazaris waktu OMK dari OMK Marinus Yohanes. Oh ya. Ya, saya mau bertanya Romo, kan dulu sempat tanya juga sama Romo, itu hasil buminya itu ya seperti sawi, seperti kami dulu juga pernah menanam jagung di sana. Itu apakah hasil bumi dari Gubuk Lazaris ini itu dapat Romo jual seperti itu, terus pendapatan penjualannya itu dari hasil bumi ini Romo salurkan untuk apa seperti itu? Itu pertanyaannya Romo. Baik. Terima kasih. Baik Mas Yosep, saya ini ingin belajar menjadi orang itu tidak menggantungkan belas kasihan dari atas, entah dari pemerintah, entah dari pimpinan saya atau lembaga yang lain yang mensupport. Saya kepingin menggali talenta, potensi yang diberikan Tuhan dari dalam diri saya sendiri. Jadi kan kita itu punya keyakinan bahwa setiap orang itu pasti mempunyai talenta, punya bakat, dan talenta itu dianggap sebagai anugerah Tuhan. Berarti kalau kita setia merawat talenta itu, maka kita juga akan diberi tanggung jawab yang besar kepada ya pemberi talenta itu, yaitu Tuhan. Itu saya pegang itu. Jadi saya ingin merintis pertanian itu sekaligus juga untuk hidup mandiri. Ya. Sekaligus pengalaman hidup mandiri nanti siapa tahu bermanfaat kalau orang lain juga ingin hidup mandiri. Misalnya Mas Yosep ingin hidup mandiri, tentu juga bagaimana supaya yang kita kelola itu menjadi berkembang harus diolah dan harus menjadi sumber daya untuk lebih baik gitu ya. Salah satunya dengan mengolah, dengan menjual seperti itu. Tetapi ya kita juga intinya hasil panen itu supaya juga menjadi sarana pengalaman apa sih menjawab masalah petani pada umumnya. Petani pada umumnya itu kalau hasil panen melimpah kan selalu harga anjlok turun ya. Itu masalah klasik ya. Kalau panen, pedagang datang, tengkulak datang, pasti harga turun. Tapi kalau tidak panen, harga sangat mahal. Dan terus-menerus seperti itu lingkaran setannya. Nah, lalu bagaimana saya menjawab masalah ini? Saya kepingin bahwa
sesuatu itu jangan terbuang sia-sia dan tidak dihargai orang lain. Misalnya saya ternak susu sapi, ternak sapi menghasilkan susu. Lalu kalau saya jual ke KUD harganya hanya 5.000. Padahal untuk pakannya itu lebih dari 5.000 satu ya. Makanya itu tidak akan menguntungkan. Gimana caranya supaya susu yang 1 liter itu tidak hanya dinilai 5.000, saya belajar membuat sesuatu, entah dibuat olahan apa, entah dibuat minuman, yogurt, atau keju, atau mentega gitu ya. Kita buat sehingga menjadi sesuatu olahan yang lebih bernilai. Nah itu baru nanti bisa untuk mengembangkan dan untuk hidup kita. Jadi intinya untuk supaya kita hidup mandiri dan bisa berkembang, bisa lebih sejahtera. Tetapi memang orientasi saya bukan keuntungan materi. Ya, bukan soal saya mendapatkan untung uang banyak. Minimal saya kreatif supaya saya berkembang sejahtera. Jadi sejahtera ini cukuplah gitu ya. Maka pengalaman yang saya rintis itu ya kadang ada panenan yang dijual langsung, ada panenan yang diolah, tetapi juga ada yang dimakan sendiri, kadang juga untuk beramal. Di masa pandemi ini kan tidak banyak tamu ya. Kebetulan kami punya asrama, punya panti werda, atau kadang juga ya kita bagi-bagi lah. Ya kadang-kadang gitu. Pokoknya yang laku waktunya panen ya dijual, kalau lebih ya dibagi untuk sosial gitu. Itu yang selama ini cara kami mengelola ya hasil panen di Gubuk Lasaris. Kapan dolan lagi Mas Yusef? Ya, nanti Romo pasti ke sana kok. Ya, saya kita nanam jagung lagi Romo ya. Iya, Sama jagungnya teman-temannya. sekarang panen loh, jagung manis. Iya. Ya Romo. Terima Teman-teman kasih Asa Romo. diajak. Tuh. Oh iya C, iya C Ratna, nanti kita ke sana sama-sama ya. Mungkin ada penanya yang lain. Ini Bu Ana ini sudah muncul tapi belum komentar apa-apa ini. Monggo Bu. Selamat sore, Sil. Selamat sore, sore. Romo. Sore. Selamat sore, Aldo. Selamat sore, Ratna. Itu yang saya kenal di sini. Gini, Romo. Kalau melihat, saya mengamati, kalau melihat yang selama ini, saya juga seringkali membeli berasnya yang di KR, Romo. Penikmatnya. Iya, Gitu. Bu, makasih. Kalau saya mengamati, ingin sekali juga melakukan yang sama dari rumah, dari hal-hal yang kecil. Misalnya mulai menanam sayuran kayak cabai sudah dilakukan, tapi karena kesibukan yang lain akhirnya enggak kopen. Enggak sampai berbuah, sudah entah kemana dimakan tikus apa gitu. Kami menyediakan di rumah itu tanah yang memang tidak dibangun, dibiarkan. Ini di Surabaya, saya Romo. Ya. Tanah yang tidak dibangun untuk apa-apa, tetapi ya untuk resapan atau dibiarkan tanah. Jadi kalau hujan itu ya becek, kalau ada tanamannya ya bisa hidup di situ, kalau tidak ada ya sudah. Kadang ya ada sampai berbuah, kadang enggak. Dan kami tinggal di sana sudah, ini tahun ke-10. Ingin lebih serius, tetapi ya alasannya itu Romo, waktu enggak ada gitu. Padahal kalau Romo memberi gambaran tadi, malam menyapa tanamannya dan lain-lain, itu ideal banget. Sangat dirindukan, diinginkan sampai sekarang. Saya punya cuma tanah itu 1,5 kali 1,5, itu yang memang tidak akan kami bangun. Terus ada di sana yang kami tanam pohon mangga, sama Romo. Ketika tadi Romo mengatakan berbanggalah ketika bisa makan dari apa yang ditanam sendiri, kami menunggunya lama, baru tahun ini sungguh bisa menikmati. Tahun kemarin sudah berbuah, Romo, bertanam organik. Ketika itu sungguh-sungguh organik, dari saya tanam berapa kali. Misalnya lombok saya beli di tukang sayur. Mereka menanamnya kan menggunakan pupuk, ini Romo, pupuk buatan.
sampai benar menjadi sungguh organik itu harus ditanam berapa kali? Artinya ditanam, diambil buahnya untuk benih, ditanam, diambil buahnya untuk benih itu dikali keberapa gitu loh. Dari sayuran-sayuran yang dibeli tadi. Karena Iya. kalau sayuran itu sayuran organik yang kami beli di supermarket kayak gitu, itu benihnya enggak bisa ditanam, Romo. Iya. Begitu. Iya. Terima kasih. Ya, Bu. Baik, Bu Ana. Ya, jarang ya rumah-rumah yang tanahnya terbatas masih menyisakan lahan untuk resapan, itu kan jarang. Kalau kita masih punya memberi tempat untuk lahan kosong, ya terima kasih, itu baik juga. Saya yakin ya, kalau kita itu ingin bertanam organik, asal kita itu tidak mengaplikasikan pupuk-pupuk kimia, dengan sendirinya lama-kelamaan tanaman itu juga menjadi tanaman sehat. Walaupun benihnya itu benih hibrida, tetapi kalau kita itu menanam secara organik, tetap dia juga menghasilkan panenan yang sehat. Hanya ibu tidak bisa menanam ulang dari benih-benih hibrida itu. Nah, itu biasanya seperti itu. Kalau ibu tidak punya waktu, ya tanamlah yang paling mudah. Tanaman yang tidak memerlukan ya perhatian secara intensif gitu ya. Misalnya singkong atau apa gitu ya, yang paling mudah lah. Memang cabai sedikit banyak agak sulit. Seperti bayam, kangkung itu kan tanaman-tanaman mudah. Nah, tapi kalau sudah tanaman horti, tomat, terong, terus seperti apa tadi yang disebutkan tadi, cabai itu sudah mulai banyak gangguan. Ya. Kalau memang mau mencoba 1-2 juga tidak apa-apa. Itu Bu. Maka kalau saya ditanya sampai berapa kali itu bisa murni organik, biasanya kalau ilmu pertanian itu sampai 4 kali tanam. Misalnya lahan pertanian itu setiap tanam jagung 3 bulan gitu ya. Lalu 3 kali 4 berarti 1 tahun. 4 kali tanam. Kalau 4 tahun itu kita hanya memberi pupuk organik, tidak pakai kimia, maka lahan itu sudah akan sangat berkurang. Yang awalnya sebelumnya pakai kimia, maka residu kimianya itu akan berkurang kalau kita sudah 4 kali tanam di situ. Bukan 4 tahun ya, 4 kali panenan tanaman. Nah itu kelima itu sudah mulai. Tetapi nanti Ibu akan merasakan bahwa tanaman itu makin hari makin kelihatan kurang sehat atau kurang subur. Kurang gizi. Ya kurang gizi. Jangan pernah merasa putus asa kalau melihat pemandangan yang kurang gizi tadi. Tapi yang penting sehat, gitu ya. Karena seringkali kalau petani itu kelihatan kurang gizi itu digoda oleh promosi obat-obatan, lalu mereka mulai lagi meninggalkan itu. Biasanya seperti itu. Wah ini elek, aku malu lah gitu, karena rasa malunya inilah. Kalau saya petani organik tidak punya malu. Makanya jelek ya ndak apa-apa, jawab saya ndak apa-apa, masih belajar kok. Nah gitu kan aja. Jadi siapa tahu nanti tetap panen. Kadang-kadang juga menipu ciri-ciri tanaman itu ya. Walaupun sebelum bunga itu nampaknya kekuning-kuningan, tetapi kalau organik itu setelah keluar buahnya, tanamannya itu menjadi segar dan kelihatan subur. Nah, seandainya saya waktu itu tidak sabar, saya tidak menyaksikan pengalaman ini. Tapi karena saya sabar melihat pengalaman itu. Terus pengalaman lagi ketika tetangga saya yang anorganik terserang hama wereng sampai dibelikan pupuk yang membunuh wereng itu sampai membunuh tanamannya. Saya wereng itu ya tinggal di tempat saya, tapi tidak saya berantas dengan obat-obatan kimia. Ya saya biarkan aja, ya makan ya silakan, katanya Tuhan kan burung pipit yang tidak menanam boleh pemanen ya gitu Bu ya. Ya sudahlah, dia ini jatahmu ya sudah. Ternyata yang tidak saya obati, wereng itu masih menyisakan panenan, tidak semua dirusak. Kalau tetangga saya itu habis, yang organik tidak habis. Tapi kesimpulan saya begini, ternyata kalau tanah itu sehat, tanaman itu juga menjadi kuat. Kalau tanaman kuat, ada hambatan, dia tetap bisa hidup. Dan itu terbukti kalau lahan itu sehat.
Nah, itu cara-cara kita bagaimana ya berpengalaman untuk sabar, tidak malu kalau jelek, ya, terus kemudian tetap sabar, ternyata yang terjadi bisa sebaliknya. Nah, ini yang seringkali tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain. Gitu. Begitu Bu Ana, Ya, terima kasih. sabarnya itu saya yang belum punya, Romo. Ini sedang mencoba membuat pupuk ini, Romo, satu kali lagi. Air cucian beras yang pertama, terus kemudian difermentasi dengan gula aren. Begitu, Ya. mungkin Romo punya pengalaman. Saya belum gunakan, masih difermentasi itu. Dicampur, tapi belum kami gunakan, karena tanamannya belum tumbuh. Dikasih Yakult 1, Bu. Gitu ya, Romo? Yakult, kasih Yakult, terus ditutup ya Bu ya, dikasih rongga udara untuk oksigen, nanti kurang lebih 1 minggu, 2 minggu, itu kadang-kadang diaduk, kadang-kadang gitu. Iya, aromanya luar biasa. Ya, kalau aromanya nanti seperti tape atau seperti legen, itu berarti boleh diminum, maksudnya boleh dipakai untuk mupuk gitu. Gitu. Nah, dicoba jika ada apa-apa. Pertanyaan saya begini, Romo. Saya tidak punya sumur air tanah, tidak punya air tanah. Kan disarankan tidak menggunakan air PDAM atau tidak mengandung zat kimia lain gitu loh, Romo. Nah, tapi saya masih menggunakan, saya nakal masih menggunakan air PDAM untuk cucinya itu. Nah, katanya suami saya, cuci pertama itu pakai air mineral. Wah, saya eman-eman air mineralnya, saya masih pakai PDAM. Ngaruh nggak, Mo? Gunakan yang ada saja. Adanya PDAM ya PDAM. Ya gitu. Enggak apa-apa, Bu. Yang penting itu kita berusaha untuk yang terbaik. Gitu. Yang ada yang terbaik. Itu. Nanti saya kira ya tidak apa-apa. Baik, kita ini tidak bisa bebas 100% dari kimia kok, Bu. Wong beras itu sendiri yang khususi itu aja digiling, diobat semprot ya pakai pestisida. Tidak bisa. Kita Berasnya ini Romo kok. Oh, yang beras saya kira beras yang dari lain. Kalau beras saya yang memang organik murni. Tapi kalau mau mencuci pakai air PDAM ya enggak tahu ya, PDAM masa mau meracuni warganya kan ya enggak mungkin toh Bu ya. Oh iya. Enggak apa-apa saya kira. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Penanya berikutnya dari Bu In ya. Ini tadi ada chat yang terlewat, maaf Bu. Mungkin bisa dinyalakan mic-nya. Ya, terima kasih. Selamat sore Bu In. Bu kok Mbak Sil. Selamat petang Romo, teman-teman semuanya. Petang. Terima kasih atas kesempatan ini. Gini Romo, saya kan sering ambil 2 kali ya ambil casting di Pupuk Lasaris. Nah, setelah ditabur, pertanyaan saya yang pertama, setelah dicampur dan memang hasilnya luar biasa memang Romo, luar biasa bagus. Itu apakah masih perlu diberi pupuk padat? Kalau POC saya masih memberinya. Yang kedua, bertahan sampai berapa lama pemberian casting itu, yang pertama dengan yang kedua nanti diberikan lagi. Begitu. Terus untuk POC-nya masih tetap dibutuhkan atau hanya cukup dengan casting saja? Terima kasih Romo. Ya Bu In, ini petani kota Sil ini Bu In ini. Maka kalau kepengen urban belajar farming ke Bu ya In, ini ya. Iya, sudah. Iya. Tapi Bu In ini rendah hati seolah-olah enggak tahu gitu. Memang Ya enggak Bu tahu. In, terima kasih. Saya memperlakukannya itu seperti ini Bu. Tanah itu ibarat diri kita. Maka kita pun walaupun sudah makan pagi juga harus makan siang, harus makan malam. Sama dengan kita sebenarnya. Yang perlu minum, perlu gizi, perlu makan, itu perlu. Maka kalau kita membuat tanaman itu, ya selalu harus memberi pupuk. Walaupun sudah
menanam ini sudah panen, kalau memang kita mau memberi POC tadi, pupuk organik cair, atau memberi casing, juga tidak apa-apa, karena pupuk organik itu tidak ada overdosis itu tidak ada. Tetapi yang penting ada tanahnya, Bu, ya. Karena pupuk organik itu untuk menyuburkan tanah, bukan untuk menyuburkan tanaman langsung, tetapi menyuburkan tanah supaya tanaman itu bisa sehat. Ini beda dengan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia itu fokusnya menyuburkan tanaman, tanah hanya numpang berdiri saja. Sedangkan pupuk organik beda. Nah itu ya seperti kita lah, Bu, diberi sedikit boleh gitu. Casingnya diberi, campur kompos lain ya boleh, disiram pakai POC juga boleh, dicampur juga enggak apa-apa. Ya. Ya, saya berterima kasih dan resep dari Romo juga saya jalankan, dari gulma-gulma dikumpulin pakai itu tadi. Bu Ana tadi juga saya sudah melakukan dan memang hasilnya luar biasa, Romo. Pengeluaran sedikit, hasilnya luar biasa. Saya punya teman-teman itu banyak untuk ngambil di saya itu juga banyak. Hanya kan ibu rumah tangga. Dan UMK juga ambil di saya, ini tadi sudah pesan-pesan karena hari Minggu besok saya panen. Oh ya, selamat. Nah itu yang muda-muda itu biar nanti kapan-kapan tempatnya Ibu aja. Tidak jauh-jauh ya, di Surabaya. Ya, di Pogot itu. Ada satu anak OMK Romo sering kesini dan beli hasil panen. Lalu saya tanya, kamu mau menanam sendiri? Tapi saya kosin, ya sudah, tidak apa-apa, nanti tempatmu itu ada sinar matahari, bisa cukup dengan gelas aqua di depan, di teras gitu, bisa tumbuh kok sawi ini, saya bilang gitu. Iya. Ya di sekitar paroki itu sudah banyak, Romo, komunitas untuk berorganik ria itu. Ya kiprahnya WKRI juga, ini sedikit sharing, Romo. Maaf Mbak Silvana. Apa Bu, berbagi. Ya berbagi. Romo kami itu baik sekali, Romo Karyono itu memberi kami tempat di gereja. Romo Hardo juga sudah pernah ke sana, pernah melihat juga. Mungkin pernah ya Romo ya. Sekarang sudah banyak tanaman, Romo, di sana. Nah itu kami diberi kesempatan untuk mengelola di lahan paroki yang baru, pastoran baru itu, kami dipercaya untuk itu. Nah kebetulan kami sekarang ini juga dapat dana usaha dari pemerintah. Nah itu akan kami kembangkan juga nantinya. Di sisi lain juga kami rencana hasil panen itu akan kami bagikan baik berupa sayuran maupun bibit. Dan selama ini BKRI Pogot itu sudah baksos 2 kali untuk ketahanan pangan itu berbagi bibit sawi, bibit kangkung, bibit cikluan itu, dan hasilnya saya juga cukup senang, Romo. Akhirnya banyak yang tanya, banyak yang minta ini, minta itu gitu kan. Kami juga dapat benih gratis dari kelompok kami di PIT. Nah, ketika kami sudah kehabisan, kami bisa lari ke IGT itu untuk membagikan benih-benihnya. Nah, sekarang makin banyak teman-teman kami di gereja maupun di masyarakat yang saudara sesama itu bisa menanam juga. Bahkan Pak Kolis itu, mungkin Romo Hadut juga kenal dengan Pak Kolis, nah minta untuk diajari di PKK-nya itu tanam organik. Ya puji Tuhan, Pogot bisa menjadi, katanya Pak yang di Marinus itu, ketika kita workshop organik yang berbuah itu hanya air putih. Saya jawab puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini sharingnya Bu. Ini bisa dijadikan inspirasi untuk yang lain. Iya, nanti bisa menggandeng OMK untuk publikasi ke yang muda-muda. Ya, siap. Terima kasih Bu.
Yang sama-sama. penanya berikutnya dari jauh ini, dari ST Kip Sintang. Silakan di-unmute. Selamat petang Romo. Selamat petang. Ya, gini Romo tadi berbicara mengenai kita antara bicara sampah, khususnya sampah plastik. Mungkin Romo bisa sharing, tadi kan diceritakan ternyata sampah plastik itu sudah sampai di persawahan. Ya. Kemudian pertanyaannya, mungkin Romo bisa sharing untuk di Gubuk Lasari sendiri bagaimana untuk pengelolaan sampah plastik itu sendiri karena kita tidak bisa menghindari yang namanya sampah plastik yang kita dalam kehidupan sehari-hari pasti kita menimbulkan sampah plastik. Gitu. Itu aja Romo, mungkin bisa disaringkan untuk itu. Iya. Terima kasih. Siapa ya Sintang ini tadi ya? Pak siapa? Pak Wawan. Enggak dengar saya. Saya karena di Sintang dulu 9 tahun, tapi di Hulu Melawi. Ya. Baik. Ya, memang kita sangat sedih apabila sampah plastik itu bertebaran entah di parit, di sungai, terutama kalau di Kalimantan kan segala sesuatu itu menggunakan sungai. Dan masih banyak sungai itu tempat pembuangan sampah juga gitu ya. Dan belum lama ini saya mendapatkan ya foto dari teman dokter yang di Sintang itu memposting di pasar yang dekat sungai itu semua sampah plastik pasar itu masuk di sungai itu, padahal di sungai itu ya tempat mandi, tempat minum, tempat ya segalanya lah ya. Tapi sampah-sampah itu semuanya ada di situ. Nah itu pernah dikirim foto itu oleh seorang dokter dari Serawai atau Ambalau itu. Memang ini harus disikapi supaya jangan sampai kita itu membuang sampah plastik itu menambah beban kerusakan lingkungan dan nanti juga membahayakan kesehatan semua orang. Ya, ini memang keprihatinan bersama. Nah, mungkin kalau di Sintang kan banyak pejabat orang Katolik, harapannya ya usulkan kepada mereka membuat peraturan daerah setempat untuk melarang tempat-tempat umum itu yang untuk kepentingan umum sungai itu untuk buang plastik. Saya kira itu bisa diusulkan. Ya, itu karena di sana kan kalau enggak bupatinya Katolik, wakilnya Katolik, anggota DPRD-nya ya banyak yang Katolik. Masa tidak bisa mewarnai iman Katoliknya itu terhadap lingkungan ya, itu kan ya memprihatinkan nanti kalau tidak bisa gitu ya. Ya, itu harus berani mengusulkan. Kalau di Gubuk Lasaris, seperti yang tadi sebenarnya sudah saya sharingkan, saya sering berkeliling untuk mengambil plastik-plastik yang mengalir di sawah. Jadi sikap saya ini saya biasakan untuk mengambil. Kalau itu plastik itu masih bisa dimanfaatkan, saya manfaatkan. Kalau memang sudah sangat tidak bisa dimanfaatkan apa-apa, saya bakar. Karena itu lembut sekali, sudah saya bakar. Ya sudah saya punya tempat, tidak asal tempat khusus yang saya pakai untuk membakar itu. Ya, tetapi memang itu terpaksa saya bakar itu. Nah, tetapi kalau masih ada botol, masih bisa untuk tempat media, saya biasanya itu menanam aneka biji-bijian. Kadang orang panen kelengkeng, bijinya dibuang, panen matoa, bijinya dibuang, panen duren, bijinya dibuang. Saya tancapkan di tempat-tempat itu kan, kalau biji tua itu kan mudah hidup. Kebetulan di daerah Kediri ini ada komunitas yang menerima donor pohon nasional. Ya, donor pohon nasional ini kemudian menampung siapapun yang mempunyai benih-benih tanaman keras diberikan kepada komunitas ini yang menerima donor pohon untuk alam, untuk lingkungan ini. Lalu nanti jika ada kegiatan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau di lereng-lereng gunung yang gersang, di saat musim penghujan gunakan plastik-plastik yang bisa untuk media itu mengumpulkan biji-bijian, entah apokat, mangga, ya, durian yang kadang-kadang penjual buah es buah itu dibuang gitu aja, kita minta, lalu ditancap aja.
itu bisa untuk penghijauan. Nanti kita titipkan kalau ada pencinta alam, mulai ya jalan-jalan ke alam, lalu biar budayakan menanam. Saya dulu di Kalimantan, itu 9 tahun itu salah satu yang saya lakukan gini, orang cari gaharu, orang ngambil ulin, semuanya ada di hutan. Terus saya berpikir, kenapa kok mereka tidak pernah menanam, tetapi hanya menebang? Mereka hanya mengambil. Kenapa? Apakah gaharu tidak bisa ditanam? Apakah ulin tidak bisa ditanam? Sehingga saya mengambil 1-2 pohon, saya tanam di seputar pastoran di Serawai itu. Dan sekarang sudah besar. Setelah sudah besar selama 20 tahun hidup itu, ada yang beritahu saya ini mau ditebang, sudah ada bau aromanya, bunga apanya ini, gaharunya, tanaman gaharunya. Oh, saya bilang, bodoh sekali kamu. Kamu punya satu aja kamu tebang. Ya, sebaiknya kamu belajar bahwa itu bisa dilestarikan, kamu bisa menanam. Jangan kamu satu ini kamu tebang. Maksud saya nanam ini supaya kamu tahu bahwa hutanmu mempunyai kekayaan tanaman unggulan dan itu lestarikan. Di sekitar rumahmu, di ladangmu, saya bilang begitu. Jangan hanya ada satu aja kamu minta kamu tebang. Nah, hal-hal seperti ini loh, merubah pola hidup ini yang harus kita tanamkan ya di mana-mana. Cara membuang plastik harus kita tanamkan, memanfaatkan harus kita tanamkan, melestarikan tanaman yang ada harus kita ya budayakan. Hal-hal seperti itu yang harus kita tingkatkan. Begitu saudaraku yang di Sintang, ya, semoga hutannya semakin lestari. Amin, Romo. Terima kasih. Amin, ya. Terima kasih yang sudah jauh-jauh bergabung. Ini sudah lebih dari jamnya. Mau sekalian sampai jam 6 atau? Mungkin ini Bu Saya Teresia manut Vera ini hostnya. mau bertanya? Oh enggak. Di chatroom juga sudah enggak ada pertanyaan lagi sih. Tinggal Pak Joseph tadi yang angkat tangan tapi belum bisa online langsung ya. Mungkin kepencet sih. Oh ya, teman-teman dari asrama Asa, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Waktunya Baiklah, berdoa di asrama itu. hampir jam 6 ya. Saya boleh Boleh, nambah, Devi, boleh tanya Bu, ke Romo. monggo. Maaf Romo, Iya, saya Bu. ingin membuat bibit ya dari tanaman yang saya tanam. Apalagi sekarang ini saya punya tanaman yang labu gambas yang panjang itu loh Romo. Gitu ya. Gambas yang panjang katanya gambas belut itu. Nah itu teman-teman Iya. berebut untuk minta benihnya teman-teman dari PIT. Padahal saya dulu juga dapat dari PIT. Nah itu caranya bagaimana Romo? Dibiarkan tua, terus dijemur atau dibiarkan begitu saja supaya jadi benih nantinya. Terima Iya. kasih. Ya memang kalau untuk melestarikan benih memang harus dipanen sampai tua. Sampai Ya. tua lalu kemudian diambil biji-bijinya dari dalamnya itu. Lalu ya biasanya untuk dijemur sampai kering. Nah, lalu disimpan. Tetapi perlu diingat bahwa daya tumbuh itu biasanya maksimal itu benih itu disimpan untuk 1 tahun. Maka kalau lebih dari 1 tahun biasanya daya tumbuhnya sudah berkurang, kadang juga sudah tidak bisa hidup lagi. Dan ini perlu maka selalu menanam. Kalau menanam sekaligus juga ada 1-2 buah atau untuk benih. Karena gambas ini kan masih gambas lokal ya, masih bisa ditanam ulang. Setiap kali kita nanam sayur jangan semuanya itu dimakan, tapi ada 1-2 yang dibiarkan sampai tua. Nanti tahun depan kalau sudah punya benih yang baru atau panen berikutnya, yang lama itu dianu aja, disisihkan. Jadi selalu nyimpan yang baru. Selalu nyimpan panenan yang terbaru. Karena kalau yang terbaru kering itu daya tumbuhnya lebih bagus. Jadi Begitu, Bu. dibiarkan di pohonnya sampai kering sampai Sampai tua ya, ya sampai sendiri. kering. Oh, gitu. Ya. Termasuk sayuran tak Romo?
kangkung, sawi gitu sama? Sayuran sawi sama, tetapi pada umumnya sawi itu sama apa itu sudah hibrid semua, Bu, sudah keluar pabrikan. Kalau sudah dikemas packingan ada F1 terus dan seterusnya gitu itu biasanya sudah hibrida dan daya tumbuhnya kurang baik. Bisa ditanam tapi tidak sebagus benih pertama kali ibu tanam. Soalnya saya pernah sawi saya itu saya biarkan tua, tapi enggak bisa keluar bijinya, tapi malah mati, kering-kering mati, Romo. Oh, iya. Enggak bisa. Iya. Ya sekarang ada banyak orang menggunakan akal, Bu. Misalnya bungkul atau apa seperti itu sawi gitu kan, itu kadang-kadang kalau dipotong tidak dicabut dengan akarnya kan ada pohonnya, ada ruas-ruasnya dekat batangnya yang lama. Lalu biasanya keluar tunas baru dari batang itu. Setelah keluar tunas itu tanahnya itu ditambahi sampai dekat tunas-tunas batang tunasnya itu supaya keluar akar baru. Nanti kalau sudah keluar akar baru diambili, dipindah. Nah, diambil pindah itu ada yang dengan cara itu bisa mendapatkan benih yang maksudnya tidak bisa ditanam ulang, mendapatkan benih bisa ditanam ulang. Iya. Pepaya juga gitu. Setelah tinggi, tua, dipotong, lalu ada cabang-cabangnya, lalu dicangkok. Nah, nyangkoknya itu diiris tidak sampai patah, lalu dikasih lidi supaya ada rongganya, lalu dibungkus pakai media, pakai plastik juga bisa. Nanti keluar akarnya baru dipotong dari pokoknya, itu bisa ditanam tidak berubah buahnya. Oh gitu. Tinggal Jadi, kita uji coba kreatif gitu loh, Bu. Iya. Kita tadi tuh sawi, Romo ya, sudah dipotong-potong, tinggal yang tengah itu tinggal yang semi tengah itu lalu diberi tanah, dibiarkan tumbuh sampai keluar tumbuh akar. Lagi, keluar akarnya, nanti tunas-tunas baru yang tumbuh itu bisa dipindah. Dipindah, oh begitu. Iya. Jadi Romo, terima kasih dapat ilmu baru ini. Iya, coba semoga berhasil. Iya. Ya, terima kasih Mbak Siti. Sama-sama Bu. Ini sudah mau jam 6, mungkin kita break dulu untuk Angelus. Silahkan. Kak Ratna mungkin dipimpin. Ya, saya langsung aja pimpin untuk doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Iya. Sejauh ini kita sudah sampai ke masalah pertanyaan-pertanyaan dan teknis-teknisnya ya, Sil. Ini kita akan buka sampai 30 menit ke depan ya. Oh. Benar-benar kita imani supaya ini benar-benar bukan hanya karya manusia tetapi juga karya Tuhan. Dan ini penting. Kecil tidak apa-apa, tetapi memberikan suatu spirit yang benar gitu ya.
Baik, Ya. sekarang mari kita akhiri dengan bersyukur kepada Tuhan, mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu. Melalui media ini kami bisa berbagi pengalaman tentang pertobatan Laudato Si. Semoga Engkau menyempurnakan sikap kami sehingga kami mampu merubah diri supaya semakin dekat dengan Engkau melalui mencintai alam dan merawat lingkungan di dalam hidup kami sehari-hari. Maka kami serahkan seluruh proses awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu, dan Engkau sendirilah yang menyempurnakannya. Maka kami memberkat-Mu. Tuhan beserta kita semua selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima Sore. kasih Romo. Terima Terima kasih kasih semuanya. semua teman-teman. Terima kasih Romo. Terima kasih. Nah, terima kasih. Sampai Terima kasih. jumpa.